Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Adinda Dr. Netitin Aprila, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Bogor. Terima kasih ya, Mbak Neti yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian narasumber kita yang kedua, Duta Petani Milenial Republik Indonesia, Ananda Atila Majidi. Ini orang awak ini. Terima kasih, ini Ananda Atila Majidi ini sudah lama kita kenal sebagai pengusaha kopi. Bahkan kopi produknya Bang Atila ini dari Sumatera Barat, insya Allah sudah tembus ke pasaran internasional. Keren. Ya. Kemudian juga yang saya hormati, yang sangat saya cintai, saudara-saudaraku, sahabatku, teman-temanku semua, para penyuluh, baik penyuluh yang berada di Kostrawil Provinsi, yang berada di Kabupaten Kota, Kostrada, yang berada di seluruh kecamatan Kostratani, di seluruh pelosok tanah air kita. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian semua, termasuk juga dengan para petani milenial, para petani andalan, Poktan, Gapoktan, KWT, semua petani. Semua pejuang pembangunan pertanian nasional. Karena kalianlah kami semua, kita semua bisa makan. Karena kalianlah kita semua bisa tidur dengan nyenyak. Bisa kerja dengan baik. Bisa beribadah, beraktivitas semuanya dengan sebaik-baiknya, karena pangan yang harus kita konsumsi setiap hari dalam kondisi yang berkecukupan. Saudara-saudara sekalian, saya sering menyampaikan bahwa selama masih ada hidup dan kehidupan, selama itu pula pangan pasti diperlukan. Sekali lagi, saudara-saudaraku, selama masih ada hidup dan kehidupan, selama itu pula pangan pasti diperlukan, saudara-saudara sekalian. Kalau pangan diperlukan, berarti pertanian pasti juga diperlukan. Kalau pertanian diperlukan, berarti petani, Poktan, Gapoktan, KWT, petani milenial, P4, semua, termasuk para penyuluh, termasuk kita semua, diperlukan oleh bangsa dan negara ini, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden pertama kita mengatakan bahwa pangan adalah hidup matinya satu bangsa. Hanya bangsa yang mampu menyediakan pangannya sendiri, maka dia akan mampu eksis di muka bumi ini. Dan siapa saja atau bangsa mana saja yang tidak mampu mengatasi pangannya sendiri, tunggu kehancurannya, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, pangan itu adalah hidup dan matinya satu bangsa. Kalau pangan itu adalah hidup dan matinya satu bangsa, berarti pertanian juga hidup dan matinya suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita membangun pertanian yang kokoh, yang kuat, yang berkembang di Republik yang kita cintai ini? Saudara-saudaraku, pembangunan pertanian itu harus diawali mulai dari level yang paling bawah. Pertanian itu identik dengan sawah, identik dengan kebun, identik dengan kandang, identik dengan ladang, identik dengan persawahan, perdesaan, saudara-saudara sekalian.
Oleh karena itu kita membangun pertanian mulai dari level tingkat kecamatan, mulai level dari tingkat BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, tingkat Kosratani, Komando Strategis Pembangunan Pertanian, saudara-saudara sekalian. Kalau saja di seluruh BPP yang ada di Republik ini, di seluruh kecamatan yang ada di Republik ini, pembangunan pertanian berlangsung dengan baik, maka pasti baiklah pembangunan pertanian di Republik ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudara sekalian, berarti titik tolak, titik awal pembangunan pertanian itu kita mulai dari level BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. Kita mulai dari level Kosratani, Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan. Kita mulai dari tingkat kecamatan, saudara-saudara sekalian. Berarti betapa pentingnya kita membangun pertanian melalui pembangunan Kosratani. Kosratani itu apa? Sekali lagi saya sampaikan, Kosratani itu adalah pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian. Pemberdayaan para penyuluh pertanian, pemberdayaan para petani, Poktan, Gapoktan, KWT, termasuk petani milenial, termasuk petani andalan, termasuk P4S, termasuk semua saudara-saudaraku. Kosratani dicirikan oleh pemanfaatan Internet of Things. Pemanfaatan inovasi teknologi era industri 4.0. Pemanfaatan smart farming. Pemanfaatan pertanian cerdas. Pemanfaatan pertanian modern. Saudara-saudaraku. Itu esensi dari Kosratani yang harus kita bangun di seluruh kecamatan, di seluruh pelosok tanah air kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita membangun Kosratani? Sekali lagi, kita membangun Kosratani berarti kita berdayakan seluruh fungsi, peran, tugas pokok dan fungsi dari Kosratani. Tupoksi Kosratani itu apa? Yang pertama sebagai pusat data dan informasi pertanian. Seluruh perencanaan pembangunan pertanian berdasarkan data. Datanya dari mana? Datanya diawali dari tingkat kecamatan, dari tingkat Kosratani, saudara-saudaraku. Kalau kita ingin membangun pertanian dengan baik, perbaiki dulu tuh datanya. Datanya harus benar dulu. Kalau sawah di kecamatan tersebut 1000 hektar, tulis 1000 hektar. Jangan dibilang 2000 hektar. Jangan mentang-mentang, wah ini ada subsidi pupuk. Luas baku sawah cuma 1000 hektar, dibilang 1500 hektar. Itu keliru, saudara-saudaraku para penyuluh. Perbaiki itu. Termasuk yang ada di RDKK. Sudah jelas luas baku sawah di kecamatan tersebut cuma 1000 hektar. Tapi kenapa begitu di background perpoktan, pergapoktan, berdesa? Kenapa jumlahnya jadi 1500? Itu harus diperbaiki, saudara-saudaraku, kalau kita ingin benar membangun pertanian kita. Termasuk juga data-data pertanian yang lain. Data ladang, data lahan kering, data kebun harus persis seperti apa adanya yang ada di Kosratani itu. Yang ada di kecamatan itu, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, Kosratani itu adalah sebagai pusat data dan informasi pertanian di level kecamatan. Kemudian yang kedua, Kosratani itu juga sebagai pusat pembelajaran, saudara-saudaraku. Berarti Kosratani sebagai tempatnya belajar petani, tempatnya belajar Poktan, Gapoktan, KBT, petani milenial, petani andalan, P4S, semua. Pokoknya yang terkait dengan pembangunan pertanian. Bagaimana caranya tanam, bagaimana caranya pengendalian OPT, bagaimana caranya pemupukan berimbang, bagaimana caranya bikin kompos, bagaimana caranya bikin mikroorganisme lokal,
bagaimana caranya panen yang baik, bagaimana caranya pasca panen, pengeringan, sampai olahan yang benar, sampai packaging yang bagus. Tempatnya di Kostrad Tani ini. Meskipun tempat tidak selalu berarti titik, tidak selalu berarti lokasi. Yang penting pusat pengelolaannya, pusat pengendaliannya ada di situ. Saudara-saudaraku, Kostrad Tani juga sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian nasional. Ini gerakan, coy. Ini gerakan, bukan proyek. Gerakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh penyuluh, seluruh Poktan, KWT, petani milenial, P4, semua. Jadi yang terkait dengan pembangunan pertanian, baik yang sumber anggarannya berasal dari pusat, yang berasal dari provinsi, yang berasal dari kabupaten kota, yang berasal dari swasta, dari manapun, pusat gerakannya ada di Kostrad Tani ini. Pusat gerakannya ada di BPP ini. Dengan pelaku utama adalah para penyuluh, saudara-saudaraku. Fungsi Kostrad Tani yang lain adalah sebagai pusat membangun jejaring kerjasama. Saudara-saudaraku, pembangunan pertanian itu tidak mungkin dikerjakan oleh petani sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin dikerjakan oleh penyuluh sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin dikerjakan oleh integrator, oleh off-taker sendiri, nggak mungkin. Apalagi dikerjakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, apalagi pemerintah pusat, apalagi Kementan. Tidaklah ya. Nggak mungkin. Kita mesti kerjasama secara sinergis, kerjasama secara menguntungkan, kerjasama saling melengkapi, kerjasama saling mendukung, kerjasama saling menutupi kelemahan, saudara-saudaraku. Berarti Kostrad Tani ini juga harus kita jadikan sebagai center of excellence, membangun jejaring kerjasama dengan seluruh stakeholder. Dengan siapa saja yang terlibat di dalam pembangunan pertanian. Dengan petani oke. Dengan pedagang oke. Dengan off-taker oke. Dengan koperasi oke. Dengan para penyedia saprotan oke. Dengan para jasa untuk pengemasan dan lain sebagainya termasuk transportasi oke. Semua oke. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Dan itu senternya ada di Kostrad Tani. Saudara-saudara sekalian, fungsi Kostrad Tani yang ketiga adalah sebagai pusat konsultasi agribisnis. Sekali lagi, sebagai pusat konsultasi agribisnis. Itu yang terus kita genjot ini setiap minggu, saudara-saudaraku. Betapa pentingnya Kostrad Tani sebagai pusat agribisnis, saudara-saudaraku. Berarti kita mulai dari persepsi kita perbaiki. Kita samakan persepsi kita. Pertanian itu tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan handai tolan, tidak. Tetapi sesungguhnya pertanian itu harus kita jadikan sebagai ladang untuk mencari duit yang banyak. Camkan itu. Percuma peningkatan produktivitas, peningkatan produksi, kalau duitnya Yang paling penting, duitnya banyak, saudara-saudaraku. Jadi peningkatan produktivitas, peningkatan produksi harus wajib kudu hukumnya diikuti oleh peningkatan pendapatan petani. Peningkatan pendapatan seluruh praktisi pertanian, Poktan, Gapoktan, KWT, petani milenial, termasuk petani milenial andalan, termasuk P4S, termasuk semua pendapatannya, duitnya harus meningkat, saudara-saudara sekalian.
Bagaimana caranya petani dapat duit yang banyak? Jadi dimulai dari persepsinya. Pertanian tidak hanya sekedar kewajiban. Pertanian tidak hanya sebagai keharusan. Apalagi keterpaksaan. Tidak. Pertanian itu harus bisnis, saudara-saudaraku. Karena dengan cara bisnislah peluang untuk mendapatkan duit yang banyak itu terbuka lebar di hadapan kita, saudara-saudaraku. Jadi pertanian itu harus bisnis. Berarti yang harus kita bangun adalah sistem agribisnis nasional yang kuat. Sistem agribisnis nasional yang kokoh. Kita harus bangun mulai dari subsistem agribisnis upstream, hulu, saudara-saudaraku, yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Sarana pertanian pupuk, benih, pestisida, alat-alat mesin pertanian, modal, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Harus disiapkan di dalam subsistem agribisnis upstream. Masuk di dalam subsistem agribisnis on farm. Budidaya, ini yang biasa dikerjakan oleh petani. Mulai dari bagaimana ngolah tanah, bagaimana memilih varietas yang berproduktivitas tinggi, bagaimana caranya transplanting, bagaimana caranya pemupukan berimbang, bagaimana caranya pengendalian OPT dengan menggunakan drone, penggunaan pupuk cair dengan menggunakan drone, bagaimana kita panen dengan menggunakan harvester, bagaimana caranya kita pasca panen menggunakan dryer, kemudian masuk di olahan, menggunakan rice milling unit kalau padi, menggunakan grinding kalau misalnya jagung mau dibikin tepung, menggunakan ini, menggunakan itu, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku yang ada di olahan. Berarti kita sudah masuk subsistem agribisnis downstream alias olahan, saudara-saudaraku. Karena sesungguhnya di dalam subsistem agribisnis downstream alias olahan itu terdapat value added, nilai keuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang berkali lipat dibandingkan dengan yang di upstream, dibandingkan dengan di on farm, saudara-saudaraku. Bayangkan saudara-saudaraku, petani padi dengan susah payah menunggu 4 bulan, dengan risiko kekeringan, risiko kebanjiran, risiko serangan hama penyakit. Begitu panen dijual harganya cuma Rp4.000 per kilogram. Tapi kalau diolah dulu, dikeringkan dulu, di-RMU dulu, digiling dulu, menghasilkan beras medium saja harganya Rp9.000 per kilogram. Apalagi kalau polisernya bagus, derajat sosonya diturunkan, butir pecahnya diturunkan, menghasilkan beras kualitas baik yang disebut beras premium. Harganya Rp13.000 per kilogram, anak-anakku sekalian. Apalagi kalau kita kemas dengan baik, pakai plastik yang ada capnya, divakum. Dijual di mal-mal kita, di supermarket, saudara-saudaraku, harganya Rp20.000 per kilogram. Apalagi kalau kualitasnya lebih baik lagi, kemasannya lebih baik lagi, kita ekspor, saudara-saudaraku. Harganya $1 alias 25.000. $2, maaf, alias 25.000 sampai 30.000 rupiah per kilogram, saudara-saudaraku. Itu baru gabah. Begitu pula komoditas lain sama. Jagung kalau diolah juga sama, saudara-saudaraku. Ubi kalau diolah juga sama. Kopi juga kalau diolah juga sama, saudara-saudaraku. Coba kalau kita jual kopi, begitu panen, langsung dijual. Masih basah, harganya pasti rendah. Untung kalau dikeringkan dulu lumayan. Apalagi kalau setelah dikeringkan itu, kita masak dulu, kita grinding dulu, lumayan. Apalagi kalau kita kemas lagi, saudara-saudaraku, dengan kemasan yang cantik. Itu pasti akan lebih lumayan lagi, saudara-saudaraku. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus membangun sistem agribisnis penunjang. Ada pendidikan, ada pelatihan, ada penyuluhan, termasuk perbankan, saudara-saudaraku. Perbankan yang menyediakan kredit usaha rakyat, itu juga harus kita bangun. Oke, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan mendapatkan narasumber yang luar biasa. Dr. Neti Trin Aprila, beliau adalah dosen, dosen kewirausahaan, dosen agribisnis.
di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Luar biasa. Saya sengaja meminta kepada beliau agar memberikan pencerahan kepada kita. Bagaimana sih kita memiliki persepsi? Bagaimana sih kita harus bergerak untuk membangun agribisnis pertanian kita, saudara-saudaraku. Agribisnis itu harus berorientasi pasar, saudara-saudara sekalian. Ingat, sekarang kita bertani itu harus agribisnis, harus bisnis pertanian, ya. Bukan lagi bertani, tapi agribisnis pertanian, saudara-saudaraku. Artinya apa? Semuanya harus diperhentikan, dimulai dari pasar. Pasarnya harus jelas dulu. Jangan sampai tanam-tanam begitu menghasilkan panen, mau dijual, bingung. Bingung dijual kemana, bingung dengan harga berapa. Akhirnya dijual dengan harga murah daripada busuk, saudara-saudara sekalian. Akhirnya rugi. Kalau itu bukan agribisnis, itu mah, ya. Berarti kita harus mulai dari pasar, saudara-saudaraku. Kalau kita mau bergerak di sektor pertanian, kita mau tanam melon, pastikan nanti produk melonnya kita jual di mana. Kita jual berapa? Berapa rupiah per kilogram? Berapa kintal misalnya per minggu atau per bulan? Berapa ton misalnya diperlukan sayur-sayuran sawi, sayur-sayuran tomat, sayur-sayuran jaat, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Setelah kita tahu, oh di sini Bogor memerlukan tomat setiap minggu 1 kintal, sawi setiap minggu 2 kintal, brokoli setiap minggu 4 kintal. Baru kita langkah mundur, yuk tanam tomat yuk tanam brokoli yuk tanam jaat yuk, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Bukan pokoknya tanam, begitu tanam hasilnya mau dijual, bingung. Jadi harus berorientasi pasar. Baru kita bergerak ke belakang. Kalau pasarnya sudah pasti, ke hulunya gampang. Gampang, saudara-saudaraku. Tanam tomat jauh lebih mudah dibandingkan dengan jual tomat. Kalau tanam tomat pasti tumbuh. Apalagi kalau kita rajin, ya, kita pupuk, kita kendalikan hama penyakitnya, kita gunakan varietas yang bagus, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau jual, tidak mudah kalau jual. Makanya yang susah dulu harus di tangan kita. Setelah itu baru kita bergerak ke belakang, saudara-saudara. Itu namanya agribisnis. Jadi para penyuluh semua kalian dimanapun kalian berada, camkan itu. Agribisnis yang harus kita bangun dimulai dari pasar. Bahkan pasar juga, saudara-saudaraku, kita harus lebih kenal secara spesifik. Pasar itu identik dengan konsumen. Konsumen itu raja, saudara-saudara sekalian. Berarti petani itu, agribisnis itu harus mengikuti raja. Harus mengikuti maunya konsumen. Harus mengikuti kebutuhan konsumen. Harus mengikuti seleranya konsumen. Harus mengikuti konsumen itu maunya seperti apa. Ikuti itu. Kalau tidak ikuti, nggak laku produk kita. Bang Attila Majid, ya, yang namanya pasar, yang namanya konsumen itu, dia maunya kopi tentu dengan harum tertentu. Kopi dengan bau tertentu. Kopi dengan rasa tertentu, rasanya yang khas. Kombinasi dari rasa dan harum itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Begitu. Orang Eropa senangnya mungkin seperti ini. Orang Jepang senangnya itu kopi yang berasal dari Sulawesi Selatan itu. Kopi yang berasal dari Kabupaten Toraja. Torabika, ya. Artinya apa? Memang dia sukanya itu. Ternyata saudara-saudaraku, kalau kita ekspor kopi ke Arabia, itu kopinya beda lagi. Bukan kopi yang di pegunungan, tapi kopi yang ada di dataran rendah, saudara-saudaraku. Itu karakteristiknya berbeda. Itu yang harus kalian lihat. Pasar itu yang harus kalian lihat, saudara-saudaraku.
Kalau kita jual beras ke Sumatera Barat, misalnya beras Raja Lele, beras yang pulen, lah yang nggak suka orang Sumatera Barat mah sukanya beras yang perak, beras yang bear, beras yang keras itu. Kenapa? Dia makannya pakai tangan langsung gini, pakai kare. Jadi senengnya ya berasnya harus yang perak. Beda dengan orang Jawa, maunya yang pulen. Sama dengan orang Jepang tuh, maunya yang pulen. Kalau nggak pulen itu ya nggak enak. Orang Sumatera Barat, orang Kalimantan Selatan, orang Banjar, orang Awak, ya itu sukanya beras yang perak. Oleh karena itu kalau mau jual beras, ya yang perak kalau mau dikirim ke Sumatera Barat, begitu. Artinya apa? Konsumen maunya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, seleranya seperti apa, harus kita tahu. Kalau meraba-raba, ya namanya juga meraba-raba, untung-untungan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kita mesti bangun agribisnis mulai dari level Pusra Tani. Para petani, Poktan, Gapoktan, KWT, petani milenial, petani andalan, Pembat, semua harus paham bagaimana kita membangun agribisnis yang kokoh di tingkat kecamatan. Berarti kita harus berorientasi pasar. Bahkan kita harus tahu persis konsumen itu kebutuhannya seperti apa. Maunya seperti apa, seleranya seperti apa. Karena sesungguhnya mereka nanti yang akan mengkonsumsi produk kita. Mereka yang akan menolong kita, saudara-saudaraku. Mereka yang akan memperlancar rezeki kita, saudara-saudara sekalian. Kalau mereka marah, berarti raja marah tuh. Kalau raja marah, berarti pendapatan kita pasti akan turun drastis. Atau jangan-jangan malah di-stop, saudara-saudara sekalian. Jadi di dalam agribisnis itu seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, para penyuluh dimanapun kalian berada, para petani, Poktan, Gapoktan, petani milenial, petani andalan. Cermati apa yang ingin disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Dr. Netitin Aprila, oleh Bang Attila Majidi, ya, yang sudah malang melintang di dalam dunia agribisnis nasional bahkan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.